Adik-adik dengar suara Kak Cia? Yang dengar boleh angkat tangannya? Oke. Adik-adik, selamat berkumpul. Selamat datang di Sekolah Minggu GKE Sinar Kasih. Dan kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu kita. Sambil menunggu teman-teman yang masih ingin bergabung, kakak mau dengar dan lihat semangatnya adik-adik nih. Boleh dihidupkan dong itunya, mikrofonnya. Kita mau tepuk tangan sukacita. Yeay! Yesus! Yesus, yes! Yesus is the best. Yes. 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 Yesus is the best. Yes. And Iblis. No. Adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. 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 Kalau baik kasih jempolnya dong ke kamu lihat. Baik. Iya, semangat semua, baik semua, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan bersekolah minggu. Tema kita hari ini adalah Tuhan beserta kita. Wow, adik-adik yang ingin tahu lebih dalam bagaimana sih Tuhan mengasihi, melindungi, dan menyertai kita, bisa mengikuti sekolah minggunya sampai selesai ya. Dan kita akan bernyanyi untuk memulai sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi bersama, judulnya Halo Halo Kawanku Semua. Kita bernyanyi bersama adik-adik ya. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya, Raja Bintang Menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Yeay. Terima kasih, Kak Pempem. Oke, adik-adik semua, boleh di pause Kak Pempem lagunya. Oke, adik-adik semua, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita akan berdoa. Untuk doa akan dipimpin oleh Kak Desi. Silakan, Kak. Oke, suara kakak jelas, kedengaran? Kedengaran. Oke, kalau gitu kita nyanyi lagu Klingklong deh. Kakak lama nggak dengar lagu Klingklong dari adik-adik ya. Siapkan kelingkingnya. Klingklong, klingklong, ini jari apa? Kelingking. Manis, manis, ini jari manis.
Teng tong, ini jari tengah. Tut tut tut, jari telunjuk. Ibu, ini ibu jari. Semuanya jari-jariku. Oh, senangnya hatiku senangnya. Jari-jariku buat berdoa. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti doa Kak Desi ya. Semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan sudah menjaga kami di malam hari saat kami tidur. Sehingga kami dapat dibangunkan di pagi hari ini bersama-sama untuk sekolah minggu. Berkati sekolah minggu kami Tuhan. Berkati sekolah minggu Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya. Dari awal bertengahnya. Sama-sama katakan Amin. Amin. Silakan Kak Cia. Terima kasih Kak Desi dan adik-adik juga sudah berdoa bersama. Sebelum kita mendengarkan cerita, nanti akan disampaikan oleh Kak Nene. Shalom Kak Nene. Iya, kita mau bernyanyi satu lagu judulnya Tiang Awan dan Tiang Api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu.
Baik, sungguh lagu yang sangat memberkati kita semua ya adik-adik. Dan kita akan segera mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab hari ini juga berhubungan dengan lagu yang sudah kita nyanyikan bersama. Untuk mendengarkan cerita, akan langsung kita dengarkan dari Kak Nene. Silakan Kak. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Oke, hari ini kita mau dengar cerita Alkitab. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan cerita. Dan kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan telinga kami untuk mendengar, dan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya di dalam anak-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau dengar cerita ya. Silakan Kak Pempem. Oke. Kira-kira hari ini kita cerita apa ya? Ada yang tahu? Nggak tahu. Atau tadi sudah nyontek ada kelihatan tadi? Nah, kita lihat selanjutnya Kak. Oke, cerita apa kita hari ini? Nah, ini apa adik-adik? Ada yang tahu? Orang Israel. Ada yang sudah tahu ya? Iya, di mana kira-kira ini? Di padang gurun. Oke, di padang gurun. Wah, luar biasa. Ada yang sudah tahu ya bahwa ini bangsa Israel atau bangsa yang disayangi oleh Tuhan. Ada bangsa Israel. Tapi kenapa mereka di padang gurun? Gimana ceritanya? Ayo, kita mau belajar tentang sejarah bangsa Israel. Kenapa mereka ada di padang gurun? Lanjut, Kak. Nah, jadi Israel itu dulu ada di mereka bangsa Israel itu ada di Mesir. Jadi mereka itu bekerja di sana ya, jadi kerja paksa di sana selama 430 tahun. Bayangkan disuruh kerja paksa lagi ya. Bangsa Israel ini selama 430 tahun. Jadi mereka ditindas sama orang-orang Mesir. Selanjutnya apa yang terjadi sama mereka? Jadi Tuhan belum Kak. Lanjut. Lalu Tuhan mengirimkan Musa dan Harun ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Jadi Tuhan kirim Musa sama Harun ya. Dan selanjutnya, tapi Raja Mesir itu namanya Firaun ya, itu tuh nggak mau membebaskan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu banyak ya. Terus mereka bisa kerja untuk untuk orang Mesir. Jadi ya mana mau Raja Mesir membebaskan bangsa Israel. Tapi Tuhan tadi sudah kirim Harun dan Musa ya. Apa yang terjadi? Lanjut. Terjadi. Wah, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Jadi Tuhan mengirimkan Musa itu untuk membawa bangsa Israel keluar ya. Dan yang terjadi di bangsa Mesir adalah 10 tulah. Yang pertama, ada yang tahu? Air menjadi darah. Oke, yang pertama air menjadi darah. Di Mesir terjadi air menjadi darah. Kemudian ada yang tahu nomor 2? Katak. Oke, yang ketiga? Nyamuk. Keempat apa itu? Lalat ikat. Yang kelima? Penyakit Penyakit campak campak pada pada ternak. Oke, ada
penyakit sampar pada ternak ya. Keenam apa? Barah. Oke, itu terjadi sama bangsa orang-orang Mesir ya, yang terkena barah itu. Yang ketujuh apa itu? Hujan es. Hujan es. Yang kedelapan apa? Belalang. Belalang. Oke, yang kesembilan? Gelap gulita. Oke, gelap gulita ya. Tapi gelap gulitanya itu hanya ada di daerah apa ya, orang-orang ini saja, orang-orang Mesir. Jadi untuk orang-orang Israel itu terang ya. Yang ke-10 apa? Anak sulung mati. Anak sulung mati. Oke. Jadi 10 itu Tuhan kirimkan untuk bangsa Mesir sehingga Firaun harus membebaskan orang Israel gitu ya. Lanjut. Ini dia. Akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Ini penyertaan Tuhan yang seperti digambar sebelumnya itu, bagaimana penyertaan Tuhan dari mereka keluar dari Mesir sampai mereka ke tanah perjanjian dan mereka melewati padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun selanjutnya, Kak? Nah, mereka lewati padang gurun. Aduh, gimana ya apa yang dirasain kalau lewat padang gurun? Kira-kira adik-adik, panas nggak di sana? Ya. Panas. Aduh, tuh nggak ada payung. Aduh, gimana kalau mereka kehujanan? Ya, nggak ada payung. Panas banget lagi di padang gurun. Gimana nih? Tapi mereka harus keluar nih dari Mesir lewat padang gurun. Tapi Tuhan tetap menyertai. Wah, penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel luar biasa. Ada tiang apa itu? Yang awan. Yang awan untuk apa itu? Untuk melindungi bangsa Israel dari panas. Iya, jadi pada waktu terik Tuhan mengirimkan tiang awan kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel nggak kepanasan ya. Jadi ya semacam payung gitulah untuk bangsa Israel. Jadi mereka nggak terlalu capek kalau mereka jalan lewat padang gurun. Selanjutnya apa yang Tuhan lakukan dan perjalanan? Nah, waktu mereka jalan malam hari ada apa? Ada tiang api Tiang api. Wah, tiang apinya. Iya. Jadi kalau di padang gurun itu gelap ya, kalau nggak ada penerangan, jadi Tuhan kasih tiang api supaya Israel tetap bisa berjalan ya. Jadi tetap jalannya bisa kelihatan. Gimana bayangin kalian jalan nggak gelap gitu, nggak lihat apa-apa, oh pasti nabrak sesuatu ya. Apalagi jalan tutup mata aja pasti kalian ini nabrak. Nah selanjutnya, kemudian wah, datang Raja Firaun masih mengejar bangsa Israel. Aduh, gimana sih? Tadi sudah dibebasin, tapi malah dikejar lagi mereka. Gimana nih? Gak habis-habis nih penderitaan orang Israel. Sudah kerja paksa, terus mereka harus lewat padang gurun. Dikejar lagi sama ini bangsa Israel, sama pasukannya Raja Firaun. Gimana apa Tuhan masih menyertai mereka? Tiba-tiba Raja Firaun. Nah, Raja Firaunnya berubah hati. Dia ingin mereka kembali, makanya tadi ada pasukan yang tadi ya. Selanjutnya, iya, wah, tiang awannya bergerak ke belakang ada tentara Mesir. Wah, itu penghalang ya. Apa yang terjadi dengan tiang awan? Lanjut, Kak. Iya, ternyata tiang awan menutupi tentara Mesir. Jadi sehingga itu tuh tentara Mesir tuh kayak gelap gitu ya, nggak lihat apa-apa, dihalangi oleh tiang awan. Selanjutnya akhirnya Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Jadi itu cerita tiang awan dan tiang api yang terdapat dalam, Kak, yang terakhir, slide terakhir, Kak.
Jadi tadi ya sudah cerita tentang tiang awan, tiang api. Di mana nih ceritanya? Jadi kakak nggak ngarang Keluaran loh. pasal 13 ayat 17 Sampai 22. Oke, sekarang kita buka Alkitabnya. Jadi kakak nggak ngarang-ngarang ceritanya nih. Memang ada di Alkitab. Yuk kita buka Alkitabnya. Semuanya buka Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Silakan buka adik-adik. Ada bawa kitabnya kan? Oke, sudah dapat semuanya? Kalau semua ya sudah dapat bilang amin. Itu berapa sih? Keluaran berapa? Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 22. Jadi cerita tadi. Oke, jadi cerita tadi itu dari kitab ini ya, kitab Perjanjian Lama. Ayo, Keluaran itu di Perjanjian Lama habis apa? Habis Kejadian. Oke, habis Kejadian. Habis Kejadian kemudian Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Kita gantian ya bacanya, kakak yang ganjil, kalian yang genap. Gimana? Oke? Sudah semuanya? Kita baca gantian ya, adik-adik yang genap, kakak yang ganjil. Oke, kakak mulai ya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18 adik-adik baca. Ayo adik-adik, mana suaranya? Ayat 18. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 19, kakak Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 20 adik-adik. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat ke-22 adik-adik sama-sama. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Oke, itu dia ya cerita tadi tentang bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Di sana Tuhan menyertai mereka di padang gurun dengan tiang awan. Tiang awan tadi untuk apa? Ada yang tahu? Tiang awan, tiang api tadi apa? Ada yang bisa jawab? Untuk melindungi dari panas terik matahari. Oke, itu tiang apa? Tiang awan. Kalau tiang api? Untuk menerangi di malam hari. Oke, udah tahu ya? Oke, itu dia cerita kakak hari ini. Semoga adik-adik jelas ya dengan cerita kakak. Silakan untuk aktivitas Kak Yerita. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Neneng. Oke adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita tidak perlu memerlukan alat yang banyak. Kita cuman modalnya Alkitab. Angkat Alkitabnya semua. Alkitab dan semangat. Semangat, juga tanya semangat, semangat. Jadi,
kakak akan mengajak kita untuk beraktivitas kuis Alkitab. Nanti akan kakak tampilkan pertanyaan. Nah, untuk clue jawaban ada di Alkitab, nanti akan kakak kasih ayatnya. Kemudian sebelum kakak, setelah adik-adik mampu menjawab, sebelum kakak kasih tahu jawabannya, adik-adik harus menuruti arahan yang kakak kasih. Misalkan kakak bilang angkat tangan, adik-adik angkat tangan dulu, baru nanti kakak tampilkan jawabannya. Begitu ya, setiap pertanyaan beda-beda nanti instruksinya. Oke, kakak akan share screen. Bentar ya. Kelihatan nggak, Kak? Sudah keluar kah? Sudah. Bentar ya, kakak akan agak ceket ini. Kak Pempem boleh minta tolong stop share sebentar? Agak ceket sepertinya. Minta tolong stop share, Kak Pempem. Nggak bisa stop, Kak. Oh ya, sebentar ya. Sepertinya ada gangguan. Kuis Alkitab sekolah. Hari Minggu gereja siap. Tampilannya tidak mau ini Kak Pempem, tidak mau terbuka. Layar laptop Kak Yer nge-lag, nggak bisa diarahkan kursornya. Maaf ya adik-adik, tunggu sebentar. Oke. Bisa untuk ambil alih Kak Cia sebentar karena kursornya tidak bisa diarahkan. Oke, terima kasih Kak Yerita. Adik-adik semua, untuk aktivitas akan kita lanjutkan nanti. Kita mau berdoa dulu, berdoa syafaat ya. Ada yang ingin titip doa, nanti doanya dipimpin oleh Kak Nene. Ada yang mau titip doa enggak? Oh ya, kita doa semuanya untuk adik-adik yang belum sempat hadir juga ya. Kita dalam masa pandemi ini juga kita nggak tahu apa yang terjadi ya sama teman-teman kita yang di luar sana. Kita mau berdoa buat mereka ya adik-adik. Oke? Ayo, kita mau berdoa. Lipat tangannya. Kita mau berdoa syafaat. Nanti diakhiri dengan doa Bapa kami ya. Kita sama-sama berdoa ya.
Oke. Lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dalam cerita tadi bahwa Engkau menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami pun Tuhan tetap sertai kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap menyertai kami. Kami juga merasa Tuhan bahwa kehidupan kami walaupun di masa pandemi ini tetap Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dan juga buat teman-teman kami yang belum sempat hadir untuk beribadah Tuhan, mungkin mereka dalam keadaan sakit atau mereka sedang dalam pergumulan, kami berdoa bagi mereka ya Bapa. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan ada pada mereka ya, ada pada mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga bersyukur bahwa setiap adik-adik yang hari Minggu ini bisa ibadah Tuhan, bahwa mereka untuk terus beribadah Tuhan dan belajar tentang Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan Tuhan berkati kakak-kakak, berkati orang tua mereka Tuhan, berkati keluarga kami ya Bapa, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi mereka Tuhan di masa pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami dalam perlindungan-Mu yang nyata Tuhan. Dan Tuhan, ini doa kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kakak-kakak yang melayani, terima kasih untuk pujian yang bisa kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kami dapat beribadah hari ini ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Amin. Amin. Gimana? Oke, adik-adik, kita mau coba lagi. Bagaimana Kak Yerita? Mohon maaf adik-adik, untuk screen-nya tidak bisa kakak share karena ada gangguan teknis. Jadi untuk aktivitasnya kita manual aja ya, nggak usah pakai teks. Jadi gini, kakak akan memberikan clue dan ayat Alkitab. Adik-adik kakak minta semua sound-nya dibuka, untuk adik-adik sound-nya dibuka. Jadi Alkitabnya sudah siap, siapa yang sudah dapat ayat Alkitabnya bisa dibaca, nanti kakak arahkan, kemudian kita jawab bersama-sama. Oke. Untuk yang pertama, siapakah aku? Aku adalah seorang raja tetapi sangat jahat. Bisa dibuka di Keluaran 1 ayat 11. Yuk. Raja Firaun. Dibaca ayat Alkitabnya dulu, dibaca dulu. Kita harus berdasarkan Alkitab. Buka di... Yang dapat angkat tangan dulu adik-adik. Soundnya boleh dibuka semua. Soundnya boleh dibuka semua. Valentina Gracia boleh? Lo benar lo. Udah mau. Dibaca, Valentina Gracia boleh baca ayatnya? Oke. Keluaran pasal 1 ayat 11, Valentina. Firman pada Musa ada hadiah. Oke, benar. Jawabannya adalah Firaun. Oke, selanjutnya
Aku adalah benda. Jumlahku ada 9, tapi aku tidak bisa disentuh. Untuk yang bisa menjawab, sebutkan haleluya, baru baca ayat Alkitabnya. Cluenya ada di Galatia pasal 5, ayat 22. Kak Desi. Kak Desi sudah tahu. Ayo adik-adik yang lain. Untuk yang lainnya boleh dibuka sound-nya. Jadi kalau sudah ketemu langsung jawab. Yang sudah ketemu angkat tangan. Kak Desi. Gracia dan siapa itu sudah apa belum? Buka di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia berapa? Galatia ayat 5 pasal 22. Pasal 5. Yang sudah angkat tangan, baca Alkitabnya. Katakan apa tadi? Haleluya, baru dijawab. Galatia pasal berapa? Pasal 5. Gracia dan itu kayaknya udah tahu nih. Ayo dibuka Alkitabnya. Baca ayat 22. Galatia. Setelah Korintus dan Efesus di Perjanjian Baru. Galatia pasal 5. Ayat berapa? Ayat ke-22. Haleluya. Apakah aku? Aku adalah benda. Terdiri dari 9. Kak Nene sudah angkat tangan. Ayo, Kak Nene mau jawab atau Kak Desi? Boleh? Apakah? Katakan haleluya, Kak. Haleluya. Oh, Kak Desi dan Kak Nene bersemangat. Sebutkan, apakah aku? Bentar Kak, suruh adik-adik dulu. Ada yang, ayo angkat tangan yang sudah ketemu nih. Kayaknya dia sudah ketemu tapi malu. Joshua? Sudah ketemu Joshua? Aku nggak ketemu. Nggak ketemu. Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia itu di Perjanjian Baru. Dari tengah ke belakang Alkitab. Ya, Perjanjian Baru dekat Korintus. Galatia pasal 5 ayat 22. Ayat Tadi 22. ada yang angkat tangan nggak? Ada yang angkat tangan tadi. Ya, Gracia, silakan Gracia. Katakan haleluya lalu baca Alkitabnya. Oke. Ke sini. Sampai sini. Coba kalau angkat tangan. Yang kencang suaranya Gracia, bacakan ayat ke-22. Tetapi kuasa dialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, Oke, terima kasih Gracia. Jadi aku adalah buah-buah roh. Tidak bisa disentuh tapi ada. Kemudian untuk selanjutnya Galatia berapa sih? oh tadi Galatia pasal 5 sudah lewat ya. Selanjutnya kita untuk pertanyaan selanjutnya. Yang barusan Kak Nene kasih cerita. Apakah aku tinggi besar, hanya ada pada malam hari dan menyala. Ada di Keluaran. Yang angkat tangan. Aku langsung tahu. Ya, Tio tadi angkatan duluan. Apa Tio? Katakan. Yang api. Tio katakan dulu, terpujilah Tuhan. Begitu. Terpujilah Tuhan. Oke. Buka kitabnya di mana kan Nenek? Keluaran. Ya, Keluaran tadi ya. Aku ingat. Keluaran Kejadian di mana? Keluaran di Perjanjian Lama ya. Setelah Kejadian.
Setelah kejadian keluaran. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat yang keberapa coba? Ayo, di mana tadi? Ayat Di pada malam hari. Yo, yang akhir-akhir coba deh baca di ayat yang akhir. Kasih keluar tambahan. yang api yang api. Oke, ada di ayat 21. Ya, ada. Dan pada waktu malam, tiang api untuk menerangi mereka. Oke. Mau untuk pertanyaan terakhir apa masih ada lagi? Dan terakhir ya. Oke. Belum makan. Oh, belum makan. Aduh, harusnya sarapan dulu, Tio. Oke, semuanya ini pertanyaan terakhir. Kakak minta sebelum membaca Alkitab, kita nanti bertepuk tangan semuanya dan memperagakan Yesus yes 3 kali. Oke? Untuk pertanyaan terakhir ini, Mungkin Allah pakai ini Kak, apa namanya, didekatin mic-nya Kak. Oke. Iya, biar jelas. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, aku adalah janji Allah. Aku ada di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Dia ada di kalimat yang kedua. Boleh dicari adik-adik Ibrani pasal 13 ayat 5. Ayo, di mana Ibrani? Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke, di perjanjian baru ya. Berapa, Kak? Di akhir ya. Ibrani pasal 13 ayat 5. Di belakang. Alkitabnya kitab di belakang. Sebelum 1 sampai 3 Yohanes. Ayat yang kelima. Yang sudah dapat tepuk tangan, angkat tangan, tepuk tangan. Dibaca kitabnya. Kamu menjadi Siapa? 13 ayat 5, Bu. Joyce. Oke, Joyce. jangan Tepuk tangan. Tepuk tangan. Baca. Dibaca apa janji Allah? Janji Tuhan. menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke. Terpujilah Tuhan. Jadi janji Allah adalah aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke adik-adik, kita peragakan Yesus yes 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus yes. Sekali lagi. Yesus yes. Yesus yes. Oke. Mohon maaf untuk kesalahan teknis yang terjadi. Selanjutnya kakak serahkan ke Kak Cia. Terima kasih. Oke, yang belum sarapan, tapi Tuhan. Halo, masuk kakak? Iya. Oke, terima kasih Kak Nene dan Kak Yerita. Semangat sekali kita pagi ini, walaupun ada yang tadi katanya belum makan ya.
Tapi hari ini kita telah dikenyangkan dengan aktivitas dan cerita dan firman Tuhan yang selalu menuntun kita dan menyertai kehidupan kita. Adik-adik semua, kita ada pengumuman yang mau kakak sampaikan bahwa adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahannya bisa diletakkan di kotak persembahan yang ada di depan pastori, bisa ditaruh di dalam amplop, bisa ditulis nama adik-adik, dan juga ditulis untuk persembahan sekolah hari Minggu. Dan adik-adik juga bisa titipkan ke papa mama kalau papa mamanya ibadah di gereja. Dan kita juga mau berfoto bersama adik-adik. Lupa. Iya. Halo Joshua Kapempem, kita mau berfoto bersama. Boleh Kapempem yang hitungkan ya? Boleh siapkan gaya terbaiknya adik-adik semua. Oke, Kak. Oke, silakan Kapempem. Oke, adik-adik, gayanya silakan buka kamera yang belum buka kamera. Kita akan Iya. foto. 1, 2, 3. Oke, Kak, sudah. Oke, terima kasih Kapempem. Adik-adik fotonya nanti bisa ditunggu fotonya di grup SHM-GKS Sinar Kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, nanti ada Kak Desi yang akan pimpin doa. Kita mau bernyanyi dulu. Jangan gitu. Judulnya Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik bisa ikut bernyanyi di rumah sambil bergaya. Yang semangat ya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Baik, terima kasih adik-adik semua. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Kak Desi akan memimpinnya dalam doa. Oke, adik-adik semua boleh duduk dulu ya, yang masih jalan-jalan ke sana kemari boleh duduk dulu, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi ini ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kak Desi yang pimpin doa ya. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai sekolah minggu kami pagi ini. Tadi juga Tuhan kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan melalui cerita ini dapat menjadi bekal untuk kami di masa depan agar kami selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kami percaya untuk setiap janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Sekarang Tuhan, kami ingin melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari
pagi ini sampai kami tidur nanti malam. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Desi, adik-adik semua. Sampai bertemu di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Shalom. memberkati. Shalom.